Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak kepada kita semua. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, saya Pak Hadi akan memberikan materi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, PAI ini termasuk pelajaran yang sangat penting dalam sekolah dasar, karena sebagai bekal kita dalam kehidupan kita nanti sampai kita meninggal dunia. Langsung saja anak-anak sekalian, kita mulai PAI kelas 6, pelajaran pertama atau bab 1. Untuk bab 1 yang dibahas adalah pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dari Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran, surat itu ada 114 surat Al-Quran. Jadi Al-Kafirun ini termasuk surat yang ke-109. Kemudian Al-Kafirun ini jumlah ayatnya ada 6 ayat. Saya ulangi lagi, surat Al-Kafirun ini termasuk surat yang ke-109 dan ayatnya terdapat 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada zaman Rasulullah SAW terhadap dakwah beliau. Nah, diceritakan bahwasanya ketika itu terjadi pertentangan antara kaum kafir Quraisy di Mekah bersama Rasulullah kepada Rasulullah. Jadi di sini ada semacam pertentangan, ya. Apa pertentangannya itu? Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah atau Nabi Allah, utusan Allah yang sangat-sangat dakwahnya sangat-sangat besar. Dimulai dari dakwah terang-terang, dakwah sembunyi-sembunyi sampai dakwah terang-terangan selama kurang lebih 23 tahun. Nah, di surah Al-Kafirun ini konon Nabi Muhammad SAW ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, apa pertentangannya itu? Nah, kaum kafir Quraisy memberikan penawaran kepada Rasulullah. Ketika itu mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala. Nah, dengan jaminan mereka jika Rasulullah SAW menyembah berhala, maka mereka akan menyembah Allah atau Tuhan Rasulullah ketika itu, Tuhan kita maksudnya, ya. Jadi saya ulangi, pertentangannya itu berpusat pada penawaran orang-orang kafir Quraisy Mekah kepada Rasulullah tentang penyembahan. Jadi Rasulullah ditantang, disuruh untuk menyembah berhala. Jika beliau mau, nanti kaum kafir Quraisy akan menyembah Allah, seperti itu. Namun di sini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang sebagai Rasulullah yang sangat cerdas, dan itu termasuk dari sifat wajib bagi Rasul juga, ya. Rasulullah sudah mempertimbangkan, tidak mungkin ini nanti akan bakal terjadi, dan aku tidak akan mau menyembah Tuhanmu, kata Rasulullah gitu. Seperti itu, ya. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan untuk beribadah terhadap keyakinan masing-masing.
mereka dipersilakan Rasul untuk menyembah berhalanya masing-masing. Nggak usah ikut-ikutan nyembah Allah, dan aku nggak akan ikut-ikutan nyembah, kata Rasul, dan aku tidak akan menyembah Tuhanmu atau para berhala tadi. Nah ini di sini ada sikap toleransi dari Rasulullah ya. Jadi kalau kalian mau menyembah Tuhan kalian silahkan, tapi aku tidak mau menyembah Tuhan kalian. Kalian tidak menyembah Tuhanku ya nggak apa-apa, silahkan. Yang jelas aku tidak akan ikut sama kalian. Nah ini adalah pembelajaran toleransi dalam beragama. Maaf tadi Pak Adi belum menjelaskan dari awal. Konsep awal bab 1 ini adalah tentang sikap indahnya saling menghormati. Nah, kenapa kita ini hidup di masyarakat yang saling berbeda? Ada masyarakat yang beragama Kristen, ada masyarakat yang beragama Islam, ada masyarakat yang beragama Hindu, dan seterusnya. Kita ini berada di Indonesia yang mana Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi berbeda-beda tetaplah satu, tetap satu jua. Nah, di sini baik itu Islam, terutama ya Islam maupun negara kita sudah mengajarkan tentang toleransi atau rasa saling menghormati, ya seperti itu. Nah, jika kita mengambil pelajaran toleransi dari Al-Quran, maka kita mengambil dari surat Al-Kafirun ini. Begitu ya anak-anak sekalian. Jadi surat Al-Kafirun ini itu mengajarkan kita untuk bersikap toleransi terhadap tetangga, masyarakat atau siapapun yang berhadapan dengan kita. Karena kita tidak bisa hidup sama semua, sama Islam semua, sama-sama baik semua, tidak. Kita hidup bermacam-macam suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di sini surat Al-Kafirun merupakan dasar bagi orang Muslim untuk memahami sikap toleransi itu sendiri. Ya, jadi itu anak-anak sekalian, surat Al-Kafirun ini mengajarkan toleransi agar kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyembah agama kita, menyembah Tuhan kita, atau sebaliknya kita tidak bisa dipaksa untuk menyembah Tuhan mereka. Seperti itu. Lanjut ya anak sekalian, surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah, Ustaz? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, dan itu terjadi baik ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah ataupun selepas Rasulullah kembali ke Mekah setelah Fathu Mekah. Nah, tapi pemahaman anak-anak sekalian cukup pada surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Itu saja. Ya. Kemudian mengapa dinamai surat Al-Kafirun? Karena di sini diambil dari kata-kata Al-Kafirun. Kita tahu qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Al-Kafirun ini dari bahasa Arab yang artinya orang-orang kafir. Yaitu yang dimaksud di sini apa? Orang-orang kafir Quraisy. Seperti itu ya anak sekalian. Nah, kemudian bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun? Coba nanti di rumah bisa diambil Al-Quran ataupun juz ammanya. Kita baca bersama-sama. Ya, Al-Quran itu berisi firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Yaitu dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Bacaan isti'adzah adalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya bisa dilanjut langsung masuk pada surat Al-Kafirun. Perhatikan anak-anak sekalian, tanda baca fathah dibaca A, ya. Tanda baca kasroh dibaca I, dan tanda baca dhammah dibaca U. Itu ya. Selanjutnya tanda baca tanwin
tanda baca tanwin fathatain dibaca an, tanda baca tanwin kasrotain dibaca in, dan tanda baca dhammatain dibaca un. Itu hukumnya sama dengan nun, ya. Kalau tanda baca sukun gimana? Dibacanya mati, jadi berhenti, ya. Seperti itu. Tasydid ditekan cara membacanya. Contoh abidum ma, di situ ada dhammatain bertemu dengan mim, ya. Jadi di situ kita membacanya seolah-olah tasydid dan menjadi hukumnya sama dengan tasydid, maka dibacanya ditekan cara membacanya. Abidum ma, seperti itu, ya. Abidum ma, dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Quran sebagaimana kita belajar bahasa Arab, yaitu membaca dari kanan ke kiri, ya. Kemudian membaca Al-Quran harus dengan makhraj dan lafaz yang benar. Langsung, ya, kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu anak sekalian, untuk terjemah atau arti dari surah Al-Kafirun, mari kita bersama-sama mempelajari artinya. Adapun ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Qul di sini artinya katakanlah. Siapa yang disuruh berkata? Allah menyuruh Rasulullah SAW, katakanlah, ya. Jadi Rasul disuruh oleh Allah, katakanlah, seperti itu. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang-orang yang kafir, atau wahai orang-orang kafir, sebetulnya, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun artinya katakanlah wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang kafir. La a'budu, aku tidak menyembah, kata Rasul, aku tidak menyembah. La itu artinya tidak, a'budu aku menyembah. Jika diartikan tidaklah aku menyembah, atau bisa diartikan aku tidak menyembah. Ma ta'budun, ma artinya apa? Ta'buduna yang kalian sembah, yang kamu sembah. Di sini artinya berarti kalau semuanya gimana? La a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak akan menyembah, atau tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah. Sama dengan sekalian, ya. Kemudian ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya wa dan la tidak. Antum artinya kalian. 'Abiduna menyembah, penyembah atau orang yang menyembah, ya. Ma apa? A'budu yang aku sembah. Nah, jadi anak-anak kelas 6 sekalian, kalau digabungkan berarti seperti ini. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Seperti itu, ya. Saya ulangi lagi, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Itu kata Rasul. Seperti itu, ya. Kemudian lagi ayat keempat, diulang lagi. Wala
Dan arti ini sebenarnya sama dengan ayat nomor 2, cuma di sini ditekankan lagi sama Rasulullah SAW. Wa artinya dan, la tidak, ana saya, wala ana dan tidaklah saya, abidun seorang penyembah, apa artinya ya, abatum apa yang kalian sembah. Paham ya? Jadi kalau Pak Ustaz tadi mengulang lagi, wala ana abidum ma abattum, berarti artinya gini, dan tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini sebetulnya itu pengulangan dari ayat yang nomor 2, tapi di sini Rasulullah menekankan lagi bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian yang ayat kelima, sama ayat kelima ini juga mengulang dari ayat ketiga, tetapi penekanan, meskipun sama penekanan, ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Tadi sudah diartikan, artinya dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah, kata Rasul. Lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Lakum artinya bagimu, dinukum ya agamamu. Lakum dinukum bagimu agamamu, waliya artinya bagiku, wa dan liya bagiku, waliya dan bagiku, din agamaku. Nah, di sini jika digabung semua artinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku juga agamaku. Nah, sudah paham sekalian ya. Jadi dari ayat yang telah kita bahas tadi, yang telah kita bahas juga artinya bisa kita simpulkan bahwasanya dalam surat Al-Kafirun ini Rasulullah SAW jelas menolak atau menentang tawaran dari orang-orang kafir Quraisy tentang menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, di sini tapi Rasulullah mengajarkan sikap toleransi tanpa menyakiti. Jadi Rasulullah, dakwah beliau itu dakwah yang rahmatan lil alamin. Beliau tidak sampai main keras, tidak sampai berdakwah secara keras, secara fisik dan lain sebagainya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Beliau cuma memberikan pelajaran berharga bagi kita umatnya, bagaimana cara kita menghormati masyarakat atau manusia di sekitar kita yang tentu berbeda latar belakang, corak, suku, budaya, bahkan agamanya. Di dalam ayat terakhir surat Al-Kafirun dijelaskan lakum dinukum waliya dini, bagimu agamamu, terserah kamu mau menyembah apa dan terserah aku juga mau menyembah apa. Kamu boleh menyembah agamamu dan juga boleh menyembah agamaku. Kamu tidak saya paksa untuk menyembah Tuhanku. Begitu juga aku tidak bisa engkau paksa untuk menyembah Tuhanmu. Dan inilah arti yang bagus toleransi. Seperti itu ya, anak sekalian. Di dalam materi kuliah ini ada satu contoh yang cukup mudah dipahami. Jadi nanti anak-anak kelas 6 sekalian, jika kalian memiliki teman atau tetangga mungkin yang beda keyakinan atau beda pemahaman tentang agama, bagaimana cara kita untuk bersikap toleransi jika hari Minggu harinya orang Nasrani atau orang Kristen untuk beribadah di gereja, maka kita tidak boleh untuk melarang mereka atau memaksa mereka tidak beribadah di gereja. Atau mungkin contoh lain, kita memaksa mereka untuk beragama Islam. Contoh, ada namanya si Adi dan juga ada namanya si Budi. Si Adi beragama Islam, si Budi beragama Buddha. Pada suatu hari si Adi bertemu dengan si Budi hendak melaksanakan ke pura, ya,
ke tempat ibadahnya orang Buddha maksudnya. Ya, jadi si Budi mau beribadah ke wihara ya, ke wiharanya orang Buddha, ke tempat ibadahnya orang Buddha. Kemudian si Adi melarang, kenapa kamu kok beribadah? Mending kamu ikut saya sholat, membaca Al-Quran, mengaji dan lain sebagainya. Nah, sikap Adi seperti ini salah teman-teman anak-anak sekalian ya. Sikap Adi seperti ini itu salah karena tidak mencerminkan sikap toleransi yang baik. Dia memaksa si Budi untuk memeluk agama Islam. Padahal agama kita yang dibawa Rasulullah SAW tidak demikian. Rasulullah SAW mengajarkan sikap toleransi yang paling bagus, yaitu dengan mempersilahkan teman, tetangga kita, bahkan mungkin saudara kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan, silahkan untuk memeluk masing-masing agamanya, menyembah Tuhan masing-masing. Tidak boleh kita memaksa mereka untuk memeluk agama kita. Nah, ini adalah contoh yang paling kecil yang bisa saja terjadi di sekitar anak-anak sekalian. Ya, jadi seharusnya bagaimana Pak Ustadz? Seharusnya si Adi mempersilahkan si Budi tanpa ada alasan, tanpa dengan alasan kamu teman saya, kamu ini sahabat saya. Bukan sahabat atau teman baik, teman dekat itu tidak, itu terbatas pada keyakinan. Kalau kita punya teman atau sahabat yang Kristen, ya udah, nggak apa-apa kita berteman nggak apa-apa, tetapi ada batasnya dalam akidah. Ruang akidah itu ada batasnya. Kita tidak boleh memaksa teman kita untuk memeluk agama kita, untuk sama-sama masuk Islam. Sebaliknya si Budi juga seperti itu, tidak boleh memaksa si Adi untuk memeluk agama Buddha. Jadi si Adi ataupun si Budi itu sama-sama memiliki keyakinan yang berbeda, meskipun mereka merupakan teman sejati mungkin ya. Contoh seperti itu. Ini anak-anak sekalian contoh yang paling bisa dipahami, yang paling bisa dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, di sini Pak Hadi mungkin sampai pembahasan kafirun dulu ya. Nanti insya Allah akan diberikan tugas-tugas evaluasi maupun tugas harian yang berkaitan dengan pembelajaran PAI bab awal ini. Insya Allah nanti anak-anak bisa paham dengan mudah karena pembelajaran PAI bab 1 ini masih mudah dan masih bisa diterima dengan mudah. Seperti itu. Semoga kedepannya anak-anak sekalian bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada dalam pelajaran PAI ini. Jangan lupa nanti di rumah anak-anak sekalian melatih terus bacaan surah Al-Kafirun secara khusus dan juga mengaji semua surat dalam Al-Quran secara umum, karena kita bisa belajar bersama-sama melalui pembelajaran daring ini. Dan semoga anak-anak sekalian, ilmu yang sudah Pak Adi ajarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama dan negara kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita cukupkan pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran bab 1 surat Al-Kafirun dalam tema indahnya memahami sikap toleransi atau sikap menghormati satu sama lain. Mungkin itu saja dari Pak Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi